down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Dia Safitri ingin menjelaskan tentang faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah sulit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Inflasi yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang masa pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya. Keadaan itu semakin bertambah parah setelah tentara sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank. Dari beberapa bank tersebut diedarkan uang cadangan untuk membiayai operasi yang mereka lakukan. Saat itu, pemerintahan Republik Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang, karena memang belum mempunyai mata uang sendiri sebagai alat tukar. Untuk sementara waktu, pemerintahan Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang de Javaske Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kelompok masyarakat paling menderita akibat adanya inflasi adalah petani. Hal tersebut disebabkan pada masa pendudukan Jepang, petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Panglima AFNE yang baru, Letnan Jenderal Sil Motagus Stanford, pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan berlakunya uang Nicha di daerah yang diduduki sekutu dengan maksud sebagai pengganti uang Jepang yang merosot nilainya. Tindakan sekutu tersebut mendapat kritikan dari pemerintah Republik Indonesia karena pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang disepakati, yaitu selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia pada bulan Oktober 1946 juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu Oaheng Republik Indonesia Ori, sebagai pengganti uang Jepang. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia yang pada waktu itu sebagai berikut. 1. 50.000 rupiah uang Jepang disamakan dengan 1 rupiah ori. Di luar Jawa dan Madura, 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ori. Mengenai dasar nilai ori tersebut, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 menentukan bahwa setiap 10.000 rupiah ori bernilai sama dengan emas murni seberat 15 gram. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah pada tanggal 1 November 1946 membentuk Bank Negara Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah merintis membentuk Bank Rakyat Indonesia yang semula bernama Somin Ginko. Semua bank negara ini adalah yayasan pusat bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dipimpin oleh Margono Joyo Hadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ori dengan mata uang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeni Mimazari. Di sini saya akan menjelaskan tentang blokade ekonomi dari Belanda. Keadaan ekonomi sangat sulit sejak awal kemerdekaan. Ditambah lagi dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Akibat blokade tersebut, barang-barang dari pemerintah negara tidak dapat diekspor ke luar negeri. Belanda melakukan blokade adalah pertama, untuk mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Kedua, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda. Ketiga, melindungi Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan dari bangsa Indonesia. Tujuan Belanda melakukan blokade adalah untuk menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Akibat dari adanya blokade tersebut, perekonomian bangsa Indonesia semakin memburuk dan Indonesia kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan. Pemerintah bangsa Indonesia melakukan usaha yang bersifat politis dan ekonomis untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN). KPULN dipimpin oleh Ali Jayang
Prawiro. Tugas pokok KPULN untuk membeli senjata dan peralatan angkatan perang. Toko-toko yang terkenal dalam usaha menembus blokade adalah John Light, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprian, kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan membahas tentang kas negara dalam keadaan kosong. Pajak dan BA masuk pada awal kemerdekaan sangat tinggi, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintahnya bergantung pada produksi pertanian. Berkat adanya dukungan dari para petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan walaupun kondisi ekonomi yang sangat buruk. Melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengisi kekosongan kas negara yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan E.R. Suratman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabung Pos yang berguna menyalurkan pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari upaya pemerintah mengatasi kesulitan moneter, yaitu yang B, mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi Ekonomi 1. Konferensi Ekonomi 1 dilakukan pada bulan Februari 1946, dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi adalah memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta masalah status dan administrasi perkebunan. Hasil yang dicapai dalam konferensi ini adalah penghapusan secara berangsur sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi diganti dengan sistem sentralisasi. Badan Pengurus Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau BPPM. BPPM dipimpin oleh Dr. Sudarsono dan di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik atau Bulog. Yang kedua, Konferensi Ekonomi 2. Konferensi Ekonomi 2 diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Permasalahan yang dibahas adalah program ekonomi pemerintahan, keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta menyampaikan saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Saran tersebut terrealisasi pada tanggal 12 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara atau BPPGN berdasarkan PP nomor 3 tahun 1946 yang kemudian disempurnakan lagi melalui PP nomor 4 tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara PPN. PPN dipimpin oleh Noto Sudirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fernandes, kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan Planning Board. Badan ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Tugas badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Sesudah badan rancangan ini bersidang, Dr. A.K. Ghani mengumumkan rencana pemerintah tentang rencana pembangunan 10 tahun. Rencana pembangunan tersebut terbuka bagi pemodal dalam negeri atau pemodal asing.
Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk bank pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancangan Ekonomi atau Planning Board yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. 2. Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi. 3. Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan Perjanjian Republik Indonesia Belanda. Badan perancangan ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan, serta memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprian, kelas 12 MIA 2. Kali ini saya akan membahas tentang Plan Kasimo. Kasimo Plan adalah perencanaan produksi 3 tahun untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Tujuan dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Berikut isi dari Kasimo Plan. 1. Menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281,277 hektar. 2. Melakukan intensifikasi di Jawa dengan memperbanyak penanaman bibit unggul. 3. Mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. 4. Di setiap desa dibentuk kebun bibit. 5. Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10,15 tahun. Jadi, Kasimo Plan adalah perencanaan produksi 3 tahun untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Ziza Agustin. Saya dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau yang biasa disebut dengan singkatan RERA. Teman-teman sekalian, RERA ini diprakarsai oleh Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta yang bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer pada saat itu. Selain itu, program RERA ini juga bertujuan untuk merekrut tentara profesional yang tidak hanya memiliki postur tubuh tertentu, melainkan juga kondisi fisik dan pengetahuan yang memadai. Adapun yang menjadi latar belakang dari RERA ini yaitu terbentuknya program RERA berawal dari gagasan Ketua Seksi Pertahanan Parlemen yaitu Zainul Baharudin pada tanggal 20 Desember 1947. Di mana ia mengusulkan dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP agar angkatan bersenjata ditempatkan sepenuhnya di bawah wewenang Menteri Pertahanan. Selain itu juga, ia juga mengusulkan agar tentara dikurangi agar kaum veteran dapat diberikan pekerjaan yang produktif dan pekerjaan lainnya dalam pemerintahan. Berawal dari usul tersebut, maka dalam Kabinet Hatta dibentuklah program rekonstruksi dan rasionalisasi atau RERA yang bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengurangi jumlah angkatan bersenjata. Rasionalisasi dalam program ini mencakup penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan angkatan perang dikurangi dengan drastis.
Kemudian, para tenaga bekas angkatan perang ini dipekerjakan di bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.